Haleluya, shalom teman-teman, selamat sore, Tuhan menyertai dan memberkati kita semua. Dan pada sesi ini kita akan sama-sama mendengarkan komentar ataupun presentasi dari Bang Denny Siregar tentang beliau yang menguraikan bagaimana Pak Jokowi ini berupaya keras untuk menerapkan Pancasila di bumi pertiwi kita di Indonesia. Di samping beberapa hari belakangan ini kita juga sering sekali membahas mengenai PMKC dan teman-teman. Karena itu kita simak penjelasan dari Bang Denny Siregar tentang Pak Jokowi ini, dan ini luar biasa sekali. Semoga ini bisa menjadi satu informasi yang membuat kita tetap semangat dan bangga menjadi warga negara Republik Indonesia. Seperti yang kalian semua bisa perhatikan di layar teman-teman, mari kita simak sama-sama. Tuhan memberkati. Saya pernah bertemu sekali dengan presiden, dulu sekali, di sebuah tempat yang tertutup. Dan setiap kali Jokowi berbicara tentang Papua, matanya terlihat memerah seperti menahan tangis. Dia bercerita tentang banyaknya rakyat Papua di pedalaman yang ketika sakit saja mereka harus jalan kaki 3 hari 3 malam jauhnya supaya bisa mendapat pengobatan di puskesmas. Seperti ada rasa bersalah dari Jokowi karena dia sekarang menjadi representasi pemerintah pusat. Jokowi tahu cara mengentaskan kemiskinan di Papua bukan dengan selalu memberikan mereka bantuan tunai ataupun juga pangan. Akar dari kemiskinan di Papua adalah karena infrastruktur di sana tidak pernah dibangun. Infrastruktur adalah alat penting supaya ekonomi bisa tumbuh. Dengan dibangunnya jalan-jalan, jembatan-jembatan, lapangan terbang, maka akan muncul kegiatan-kegiatan ekonomi baru. Papua butuh infrastruktur supaya biaya hidup sehari-hari mereka bisa lebih murah. Dengan adanya jalan raya, maka truk pengangkut makanan gak lagi terjebak berhari-hari di jalan tanah yang kalau hujan bisa membenamkan truk mereka ke dalam tanah. Karena itulah Jokowi mengucurkan dana ratusan triliun rupiah dalam bentuk dana otonomi khusus kepada Papua untuk membangun ekonomi di daerahnya. Papua benar-benar dimanjakan oleh Jokowi dalam pembangunan. BBM sudah mulai satu harga karena itu adalah kewajiban pemerintah dalam menerapkan keadilan di Indonesia. Sekarang Trans Papua tinggal tersisa 16 km lagi. Trans Papua ini akan menjadi urat nadi ekonomi di Papua. Sedangkan untuk udara, Jokowi sudah memerintahkan Kominfo untuk membangun banyak BTS supaya internet di Papua lancar dan sama kencangnya dengan saudara-saudaranya di seluruh Indonesia. Pekan Olahraga Nasional ke-20 kemarin adalah etalase pembangunan di Papua. Sengaja ditaruh di Papua oleh Jokowi sebagai gerbang informasi kalau Papua sudah mulai kembali bangkit. Luka akibat kekejaman Orde Baru hanya bisa diobati lewat ekonomi. Bukan cuma dielus-elus doang, tetapi ditinggal kelaparan. Kelak, Jokowi berharap tidak ada lagi yang memainkan narasi Papua melepaskan diri dari Indonesia. Karena Papua adalah bagian dari utuhnya tubuh Indonesia. Papua adalah kita dan kita adalah Papua. Tidak bisa terpisahkan atau kita akan cacat selamanya. Saya paham sekali bahwa inilah cara Jokowi untuk merangkul kembali Papua. Si anak emas yang dulu dihajar habis-habisan sampai tidak berdaya. Jokowi seperti memberi pesan, Papua, maafkan kami yang dulu tidak menghargai kalian. Sekarang era sudah berganti, Indonesia juga sudah berubah. Mari kita bangun negeri ini bersama-sama. Mengharukan sebenarnya, karena yang punya tekad untuk mengembalikan Papua bukanlah seorang jenderal, bukanlah seorang bangsawan, bukan juga keturunan raja, tetapi dari rakyat biasa yang dulu miskin dan sekarang dipercaya untuk mengatur negara. Jokowi paham penderitaan Papua karena dulu dia menjadi bagian dari penderitaan mereka juga. Untuk saudara-saudaraku di Papua, terimalah jabat tangan kami. Kita lupakan masa lalu karena masa depan lebih berarti. Untuk kejayaan negeri ini, mari kita sama-sama angkat secangkir kopi.
Oke, nah itu dia teman-teman tanggapan dari Bang Denny Siregar. Saya suka sekali presentasinya beliau ini. Selain daripada beberapa waktu yang lalu mungkin teman-teman juga ada yang pernah ya melihat komentar ataupun tanggapan dari Bang Denny Siregar yang berbicara mengenai Pak Muhammad KC yang dianiaya oleh Napoleon Bonaparte. Dan kemudian pada sesi yang baru saja kita simak teman-teman satu cuplikan video, memang ini tidak utuh ya. Teman-teman nanti bisa melihatnya langsung di teman-teman di Cokro TV. Tapi yang mau saya sampaikan pada kesempatan ini luar biasa sekali. Inilah presiden kita Bapak Joko Widodo yang punya hati yang benar-benar peduli terhadap semua elemen masyarakat, semua anggota masyarakat di bangsa kita di Indonesia. Sekalipun memang juga masih ada kekurangan, tapi saya pikir itu hal yang sangat wajar sebagai manusia. Pastinya dalam memimpin tentu punya kekurangan. Nah, teman-teman sekalian, ini menarik sekali ya. Bang Denny Siregar tadi ada satu ungkapannya yang menarik perhatian saya adalah mengenai keadilan di Indonesia. Nah, kalau kita berbicara mengenai keadilan di Indonesia, ini memang satu pergumulan yang sangat serius, sekalipun di bawah kepemimpinannya Pak Jokowi memang sudah mulai membaik, tetapi masih banyak PR sana-sini terkait dengan implementasi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia ini, ya terutama selain daripada pemerataan ekonomi di seluruh daerah di Indonesia karena negara kita memang negara kepulauan, ada banyak pulau, bahkan ada ribuan ya teman-teman, ini luar biasa sekali dan inilah kekayaan kita Indonesia. Tetapi selain daripada itu, kalau kita perhatikan beberapa waktu belakangan ini mengenai implementasi keadilan sosial dalam konteks kebebasan beragama ini, juga merupakan satu pergumulan yang serius yang harus mendapatkan atensi dari pemerintah tentunya, baik di tingkat kota, provinsi ataupun di tingkat pusat supaya ini kemudian berjalan bersamaan. Ekonomi masyarakat, ekonomi rakyat perlu dibangun dengan baik, tetapi mengenai hak-haknya juga sebagai warga negara dalam silanya yang pertama di Pancasila Ketuhanan yang Maha Esa, maka hak-hak ini pun juga hak beragama ini harus kemudian dipermudah aksesnya, diberikan aksesnya sehingga kemudian setiap elemen masyarakat, setiap insan yang merupakan warga negara Indonesia tidak hanya maju dalam konteks ekonomi, tapi juga maju dalam hal berpikir tentang agama, terutama bagaimana nilai-nilai spiritual itu kemudian dipakai dan digunakan untuk membawa solusi atas berbagai problem yang dihadapi oleh bangsa kita. Memang ini tidak dimaksudkan bahwa masing-masing kita harus terapkan apa yang kita yakini. Ya, keberagaman persepsi, keberagaman pemahaman dalam konteks agama ini sudah diberikan solusinya oleh Pancasila dalam sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, dan juga di dalam silanya yang ketiga, persatuan Indonesia. Dalam hal-hal yang merupakan nilai universal, kita bisa bermitra bersama-sama dan kemudian bisa membangun bangsa ini untuk ke depan bisa lebih maju lagi. Nah, saya secara pribadi memang teman-teman, salah satu orang yang cukup mengikuti penjelasan-penjelasan dari Bang Denny Siregar dan juga media sosial ini termasuk juga Pak Jokowi. Memang kalau kita lihat ya Pak Jokowi ini adalah sosok yang luar biasa sekali ya, karena itulah sampai sekarang ada beberapa memang komentar-komentar yang saya lihat di media sosial mengenai ya sosok siapa kira-kira nantinya yang pantas ataupun setidaknya layak untuk meneruskan tongkat estafet dari Pak Jokowi ini sehingga bangsa Indonesia ini sebagaimana yang sudah diharapkan tahun 2045 kita bisa menjadi bangsa yang besar, bangsa yang maju, yang mandiri dalam banyak hal teman-teman ya, bangsa yang kemudian bisa berdampak secara global, bangsa yang kemudian bisa punya pengaruh yang luar biasa. Inilah yang kita harapkan dan tentunya ya untuk mencapai hal yang seperti ini ataupun harapan-harapan yang demikian maka mesti ada persiapan-persiapan yang serius yang harus dilakukan dari sekarang terutama mengenai implementasi keadilan sosial ini ya dalam semua bidang. Dalam semua bidang ini perlu sekali ya. Dalam semua bidang ini perlu sekali baik dari dalam bidang ekonomi, kebebasan beragama ataupun hal-hal yang lainnya supaya masyarakat kita ini kemudian bisa menjadi masyarakat yang baik, masyarakat yang benar-benar hidup menurut Pancasila. Nah, inilah yang paling penting teman-teman. Tapi ya, ini adalah harapan kita sebagai warga negara teman-teman, karena saya memang beberapa waktu belakangan ini juga ya mencoba untuk sering membahas mengenai keadilan sosial ini, terutama dalam konteks agama. Karena ini luar biasa teman-teman, selain daripada kita berbicara mengenai Pak MKC, berbicara mengenai apa yang diterimanya, dialaminya, ya teman-teman masih ingat ya beberapa waktu belakangan teman-teman bisa memperhatikan di video-video sebelum ini, ya di video sebelum teman-teman berarti 2 video sebelum ini
teman-teman bisa melihatnya di situ tentang bagaimana ya warga Kristen ini menjerit ataupun kemudian resah, gelisah karena kebebasan beragama terutama dalam hal membangun tempat peribadatan masih bergumul, sedangkan kita katanya adalah negara yang merdeka, harusnya juga merdeka ini bisa dialami secara utuh dan sempurna adanya oleh semua lapisan masyarakat, terutama ya warga-warga Kristen ataupun warga-warga minoritas lainnya yang memang sampai sekarang masih bergumul mengenai kebebasan beragama ini. Ini yang kita harapkan teman-teman, semoga dengan upaya-upaya yang dilakukan oleh Pak Jokowi membangun ekonomi, ya juga kiranya beliau memberi perhatian terhadap kebebasan umat beragama di Indonesia, karena ini bagian dari tugas negara yang sebagaimana diatur dalam konstitusinya kita, bahwa setiap insan ya warga negara bebas memeluk agamanya, dan tidak hanya bebas begitu saja, tetapi akses untuk mendapatkan fasilitasnya kita harapkan dipermudah. Nah, tentu hal seperti ini kita harapkan kepada Menak ya, Menteri Agama yang sekarang ini adalah Pak Gus Yakut, kita harapkan supaya mengenai SKB ya ataupun PBM bersama Menteri nomor 8 dan nomor 9 tahun 2006 itu kiranya segera digaji ulang, supaya pada akhirnya keadilan sosial ini dalam semua aspek di bangsa kita terimplementasi, terrealisasi secara baik adanya. Itu dia teman-teman harapannya kita semua. Kita terus doakan yang terbaik untuk bangsa kita, bangsa Indonesia. Luar biasa. Terima kasih.